tafsiran terhadap 6 hari pencipta ini adalah suatu pemikiran mengenai apakah firman Tuhan, Alkitab itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Ada orang yang mengatakan, kalau kamu tidak percaya 1 hari penciptaan 24 jam, engkau adalah orang liberal. Saudara, jangan menggunakan Kejadian pasal 1 dan interpretasi dari Kejadian pasal 1 sebagai litmus test mengenai iman seseorang. Bagi saya, paling penting adalah percaya bahwa Tuhan benar-benar menciptakan. Itu historic fact of creation. Itu yang membuat kita berbeda dengan orang-orang liberal yang mengatakan bahwa ini mungkin semua hanyalah mitos. Kita kerja pasal pertama ini indah. Apakah ada tempat untuk tafsiran 6 hari creation? Apakah itu adalah literatur metahistoris atau metaphorical? Apa tanggapan Bapak terhadap framework teori? Oke. Sudah ini suatu pertanyaan yang menarik sekali, yang sangat penting sekali. Karena dalam belakang daripada tafsiran terhadap 6 hari pencipta ini adalah suatu pemikiran mengenai apakah firman Tuhan, Alkitab itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Kalau ilmu pengetahuan modern mengatakan bahwa umur daripada seluruh alam semesta ini sudah kira-kira 14 miliar tahun lebih, sedangkan bumi itu sudah kira-kira hampir 5 miliar tahun, sedangkan Alkitab mengatakan seluruh diciptakan dalam waktu 6 hari. Sama bagaimana kita bisa mengerti kata yom dalam bahasa Ibrani yang berarti hari. Maka saudara, paling sedikit ada 3 tafsiran. Yang pertama, saudara, ini yang bisa dikatakan sebagai penafsiran literal dan sequential atau berurutan. Literal berarti 1 hari itu ya literal 1 hari 24 jam. Sequential atau berurutan berarti bahwa hari pertama disusul dengan hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan akhirnya ditutup dengan hari yang ketujuh. Itu berurutan, sequential. Atau dikenal sebagai Young Earth Creationism. Lalu kalau silsilah daripada Adam, ada orang yang mencoba untuk menuliskan berapa tahun daripada Adam sampai Kristus. Itu kira-kira 4.000 tahun plus kira-kira 2.000 tahun dari Kristus sampai sekarang. Berarti umur bumi kira-kira 6.000 tahun plus berapa hari daripada penciptaan. Jadi sangat mudah sekali. Ini sangat-sangat gamblang sekali, plain. Kalau saudara baca, saudara anak kecil pun ketika membaca Kejadian pasal 1 akan mengerti bahwa hari di sana adalah ya hari 24 jam. Apalagi kalau saudara baca dalam pasal-pasal yang lain. Misalnya Kejadian pasal 7 ayat keempat itu di sana ada penggunaan kata yom juga. Di sana ketika Tuhan berfirman kepada Nuh, harapannya ya sudah. Yang katanya 7 hari, 40 hari, 40 malam, saudara. Itu di sana ya adalah suatu ekspektasi ya 24 jam. Saudara bisa baca juga dalam Kejadian pasal 27 ya, ayat yang kedua. Ya, berkatalah Ishak, lihat aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Hari kematianku itu ya suatu saat yang definite. Kapan? 24 jam yang mana dia akan mati. Ya apalagi kalau saya perhatikan dalam Kejadian pasal 1 ya, itu ketika hari pertama Tuhan menciptakan, ya jadilah terang. Terang itu jadi, lalu ada jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi ada petang, pagi, itu memberikan suatu kesan pada kita bahwa ini adalah suatu hal yang normal days, itu hari yang normal, ada petang, ada pagi. Saudara, ada kesulitannya, saudara, dengan pengertian daripada Young Earth Creationism ini adalah bagaimana dengan modern science. Bukankah sains sudah mengatakan bahwa bumi itu umurnya tua, saudara? Kedua, saudara, kita bisa bertanya, saudara, itu hari keempat, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Bila benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Kita bisa berpikir, kalau baru ada benda-benda penerang pada hari yang keempat, apa maksudnya kalau benda-benda penerang yang menjadi tanda petang dan pagi tersebut itu baru pada hari keempat? Hari pertama dan hari ketiga itu petang dan pagi apa yang terjadi? Dari mana ada cahaya tersebut? Dari mana ada pagi? Dari mana ada hal-hal tersebut? Maka saudara, orang yang percaya Young Earth Creationism akan mengatakan bahwa ini petang pagi adalah sinar daripada Tuhan itu sendiri. Tapi ini suatu kesalahan fatal secara eskatologis, bagi saya salah. Mengapa? Itu suatu hal yang indah. Sinar daripada Tuhan itu bahkan adalah suatu hal yang dijanjikan Tuhan dalam Wahyu pasal 21 ayat 23. Itu dikatakan nanti dalam langit dan bumi yang baru tidak lagi ada matahari dan Tuhanlah yang menjadi benda penerangnya. Soalnya itu sinar daripada Tuhan, itu yang menjadi sesuatu yang sangat indah sekali. Nah, kalau yang indah tersebut akhirnya dibawa daripada yang akhir eskatologis menjadi yang awal pada hari penciptaan pertama tersebut. Kita bisa bertanya, saudara, apa salahnya sinar Tuhan yang demikian indah sehingga sinar tersebut nanti harus digantikan dengan benda-benda penerang, saudara. Nah, ini bagi saya adalah kesulitan teologis. Belum lagi kita harus bertanya, apa maksudnya
pagi dan petang, saudara. Apakah Tuhan harus menutup dirinya untuk menjadi petang? Oke, itu interpretasi yang pertama, saudara. Yang kedua, pengertian Old Earth Creationism bisa dikatakan juga adalah non-literal, tapi tetap sequential. Non-literal itu berarti bahwa satu hari itu bukan berarti 24 jam, bisa jutaan tahun, bisa miliaran tahun. Satu hari adalah satu jangka yang panjang, nggak bisa tahu berapa lama. Tapi tadi satu hal yang sequential, hari pertama disuruh dengan hari kedua, ketiga, keempat, ada urutannya, saudara, tetap berurutan. Saudara, mereka akan bertanya, saudara, apa maksudnya petang dan pagi pada hari pertama ketika belum ada matahari? Bukankah petang dan pagi itu maksudnya adalah berkaitan dengan orbit atau rotasi bumi dari porosnya? Lalu hari ke-6 Tuhan menciptakan Adam. Lalu Tuhan menempatkan Adam dalam Taman Eden. Lalu Tuhan menempatkan Adam di sana untuk supaya Adam bisa mengusahakan memelihara taman tersebut. Lalu nanti Tuhan akan berfirman kepada dia, jangan engkau memakan buah daripada pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Lalu Tuhan akan berkata kepada dia dan membawa semua ciptaan binatang supaya Adam menamai binatang tersebut. Lalu Adam akan menamai satu persatu. Lalu Adam tidak menemukan seorang yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan akan menidurkan Adam. Dan Tuhan akan mengambil dari sampingnya dan Tuhan akan membentuk seorang yang namanya Hawa. Dan Tuhan akan membawa Hawa untuk diberikan kepada Adam, a gift of marriage. Orang yang percaya Old Earth Creationism yang mengatakan bahwa satu hari itu tidak bisa 24 jam, kan menekankan poin daripada Kejadian pasal 2. Itu tidak mungkin Kejadian pasal 2 itu terjadi dalam waktu 24 jam saja. Itu sangat sulit dipikirkan atau dibayangkan, itu karena kan perlu waktu yang panjang. Ada ayat yang lain yang juga menarik, saudara, saya perhatikan, saudara. Kejadian pasal 2 ayat keempat. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, lalu ada satu kata yaitu ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Kata ketika dalam bahasa Inggris ESV misalnya, itu lebih setia dengan terjemahan bahasa Ibrani itu kata beyond, in the day. Itu lebih tepat diterjemahkan sebagai ketika pada hari Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Saudara, Kejadian pasal 2 ayat 4 itu menyimpulkan 6 hari penciptaan dalam satu hari, saudara. Jadi menarik sekali, saudara, di sini sanakan penulis Alkitab juga mengatakan itu tidak harus hari diartikan sebagai 24 jam, bahkan 6 kali 24 jam itu sama dengan satu hari. Jadi ada fleksibilitas dalam mengerti hari di sini. Poin yang lain, soal hari ke-7 itu berapa lama? Hari ke-7 itu bisa sangat lama sekali. Hari ke-7 itu bukan cuma 24 jam. Hari ke-7 hari Sabat, di mana Tuhan berhenti daripada menciptakan. Itu hari di mana Tuhan berhenti dan memberkati. Itu kita bisa katakan Tuhan tidak pernah kembali kepada hari pertama lagi, enggak. Hari ke-7-nya Tuhan itu tetap sampai sekarang. Yom ke-7, saudara. Ya, kalau saudara baca dalam Ibrani pasal 4, ayat yang keempat, itu bicara mengenai hari perhentian yang disediakan oleh Allah, saudara. Maka itu penulis Ibrani menuliskan sekelompok orang-orang Israel itu belum masuk dalam tempat perhentian tersebut atau tanah perjanjian. Sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Jadi penulis Ibrani sedang membicarakan mengenai hari ke-7. Tapi hari ke-7 penciptaan tersebut, hari ke-7 ketika Allah berhenti menciptakan, ada tetap hari di mana sampai pada saat itu adalah hari di mana orang-orang Israel itu masih belum masuk tempat perhentian tersebut, saudara. Nah ini maka hari ke-7 itu bukan berhenti 24 jam kemudian setelah hari ke-6, enggak, tapi selama-lamanya. Kalau hari ke-7, Yom ke-7 itu bisa berarti satu jangka waktu yang panjang, bahkan selama-lamanya, saudara, kekal, saudara. Kenapa hari-hari sebelumnya harus didefinisikan sebagai 24 jam? Nah ini argumen daripada orang yang percaya Old Age Creationism. Nah, saya akan bicara mengenai posisi yang ketiga ini yang ditanyakan framework teori. Itu dikenal juga sebagai non-literal, non-sequential. Jadi framework teori itu tetap mengatakan bahwa satu hari itu bukan 24 jam, tapi lebih menarik lagi, dia meneruskan lebih lanjut lagi bahwa tidak sequential. Hari pertama, 2, 3, lalu nggak disusul 3 dengan 4, 5, 6, 7, enggak. Tapi dia akan melihat bahwa ada paralel antara hari pertama dan hari keempat, hari kedua dan hari kelima, hari ketiga dan hari keenam. Dari mana kita bisa melihat hal ini? Itu saudara bisa perhatikan literatur daripada kitab Kejadian pasal yang pertama ini. Kitab Kejadian pasal pertama ini indah. Dan ada suatu kekayaan literatur yang ada di dalamnya. Coba saya kasih beberapa hint yang sangat penting sekali. Ada paralel antara hari pertama dan hari keempat. Coba saya baca hari pertama ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Keempat, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Jadi ada dua hal.
creation and separation, penciptaan dan juga pemisahan. Ya. Sekarang saudara coba perhatikan hari yang keempat, ayat yang ke-14 saya bacakan, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Penciptaan dan pemisahan, ini tema diulangi lagi. Bagaimana hari kedua? Pada hari kedua Tuhan tuh menciptakan langit dan juga laut. Tapi yang terjadi pada hari yang kelima, Tuhan akan menciptakan binatang-binatang di laut, plus binatang-binatang di langit, saudara. Nah ini menarik. Lalu bagaimana dengan hari ketiga? Perhatikan, dalam hari ketiga ada 2 kali penciptaan. Berfirman Allah, hendaklah segala air di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Jadi hari ketiga Tuhan menciptakan lebih dahulu daratan, saudara. Lalu ayat ke-11, baru Tuhan mengatakan, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Pada hari yang ke-6, Tuhan akan menciptakan, yaitu segala jenis makhluk darat, dan juga akhirnya Tuhan menciptakan manusia. Jadi ada 2 paralel. Hari ketiga Tuhan menciptakan daratan, hari ke-6 Tuhan menciptakan makhluk-makhluk darat. Hari ketiga Tuhan menciptakan tumbuhan, dan paralelnya Tuhan menciptakan manusia. Saudara, ini bukan mengatakan bahwa manusia harus jadi vegetarian, bukan, saudara. Mengapa akhirnya kok kayak disejajarkan antara tumbuhan dan manusia? Nanti, saudara, pada Kejadian pasal kedua, itu manusia harus menguasai tumbuh-tumbuhan. Termasuk 2 pengetahuan yang baik dan yang jahat ini adalah kuasa daripada manusia terhadap tumbuh-tumbuhan. Saudara, saya percaya pada framework teori. Bagi saya sangat menarik sekali, karena kita ada kesulitan mengatakan mengapa matahari dan bintang dan bulan itu bisa diciptakan setelah bumi terjadi. Secara saintifik ini tidak mungkin bisa terjadi. Matahari ada setelah bumi itu tidak masuk akal, saudara, saya saintifik. Tapi kalau kita mengikuti framework teori, saudara, maka hari pertama itu terang dan benda-benda penerang itu sebelum adanya penciptaan atau pengaturan di dalam bumi. Lalu nanti pada hari ke-7 pencipta tersebut akan beristirahat. Saya mau menekankan satu hal, saudara. Ada orang yang mengatakan, kalau kamu tidak percaya satu hari penciptaan 24 jam, engkau adalah orang liberal. Saudara, jangan menggunakan Kejadian pasal 1 dan interpretasi dari Kejadian pasal 1 sebagai litmus test mengenai iman seseorang. Mengapa? Karena Agustinus pun tidak percaya satu hari penciptaan 24 jam. Agustinus percaya pada serentak seluruh ciptaan dijadikan pada satu saat yang sama. Saudara tidak bisa mengatakan Agustinus adalah orang liberal dan sebagainya, tidak bisa. Selain itu, saudara bisa melihat teolog-teolog besar lainnya seperti Herman Bavinck atau Abraham Kuyper, B.B. Warfield di Old Princeton, atau Charles Hodge. Mereka juga tidak menerima satu hari penciptaan sama dengan 24 jam. Kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang liberal. Mereka sangat menekankan sekali mengenai otoritas daripada Alkitab. Bagi saya, paling penting adalah percaya bahwa Tuhan benar-benar menciptakan. Itu historic fact of creation. Itu yang membuat kita berbeda dengan orang-orang liberal yang mengatakan bahwa ini mungkin semua hanyalah mitos. Kita tidak percaya, ini kita percaya historical fact. Tapi pengertian, bagaimana mengerti, menerjemahkan hari, itu bisa open terhadap interpretation.